Om Swastiastu, pemirsa Bali TV dimanapun Anda berada, kembali saya Nyoman Winata, redaktur pelaksana harian Bali Pos, menjumpai Anda dalam Bali Pos Talk. Nah, kali ini saya akan mewawancarai Bupati Jembrana, Bapak Tengah Tambe, berkaitan dengan Jembrana menuju tahun emas. Nah, ini program yang luar biasa terdengar gitu ya. Nah, kita akan ingin menggali lebih dalam lagi apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan Jembrana menuju tahun emas, kapan itu, dan apa upaya yang dilakukan oleh Bupati Jembrana untuk mewujudkan hal tersebut. Kita sapa dulu narasumber kita. Om Swastiastu, Pak Bupati. Swastiastu, ya. Ini sudah beberapa kali ya. Siap, semangat ya Pak Bupati. Semangat. Izin buka masker ya. Siap. Siap Pak Bupati, silakan. Siap. Pak Bupati, ada program Jembrana menuju tahun emas ini. Apa ini yang dimaksud dengan menuju tahun emas? Kapan dilaksanakan? Ya. Dan seperti apa programnya? Jadi kepala daerah itu paling enggak kita harus punya mimpi. Oh, betul. Ya. Mimpi ini yang akan mendrive kita menuju ke tujuannya itu. Ya, itu. Betul. Jadi indikatornya hal-hal yang kita kerjakan mulai sekarang ini, tahun-tahun ini, kita sudah mulai mendidik startup. Ya, kita maksimalkan anak-anak muda kita, melatih mandiri, bertumbuh bagus. UMKM kita sudah makin dahsyat ini. Kemudian juga sektor-sektor kita kan ada sektor pertanian, sektor peternakan dan perikanan. Ini yang mendominasi hari ini. Tetapi kita siapkan juga destinasi produk wisatanya menuju tahun 2026 itu. 2026 ya? 2026. Nah, cuman persoalannya adalah bagaimana caranya menuju tahun itu, gitu ya. Ada satu kata kunci yang mungkin kita sangat banggakan, sangat harapkan. Itu passwordnya memang highway, jalan tol. Jalan tol. Ya, jalan tol, gitu ya. Ini tidak bisa kita pisahkan daripada menuju Jembrana itu bahagia, menuju Jembrana itu tahun emas. Gitu. Karena sampai hari ini kita sangat susah sekali bagaimana caranya mendevelop. Kita punya produk, tetapi mendevelop produk itu menjadi dibutuhkan oleh nasional maupun Bali aja itu masih kita kesulitan. Oke. Ya, walaupun zaman sekarang sudah disiapkan industri marketplace dalam bentuk online. Online ya, gitu ya. digital. Tapi offline ini juga sangat penting sekali, ya kan? Nah, ini yang kita butuhkan sekarang. Kalau memang ada infrastruktur ini dalam rangka 40 menit menuju Jembrana, kita bisa banyak punya kreasi, inovasi, begitu loh, untuk mengundang orang itu datang ke Jembrana. Jadi kata kuncinya jalan tol. Jalan tol. Highway, jalan tol yang sedang akan dibangun ini ya Pak Bupati ya? Ya. Dan itu targetnya, kalau Pak Bupati boleh, kapan nih tol ini akan tuntas dan Nah, kita menuju memang tahun selalu 2026? Memang kita selalu berharap, mudah-mudahan ini bisa cepat, gitu ya. Secepat-cepatnya itu harapannya Secepat-cepatnya ya. Kita kan itu terserah, itu kan semua daripada pemerkarsa, ya kan. Tapi kita selalu berdoa bahwa ini mudah-mudahan bisa tercapai dan bisa cepat, harapan kita. Karena kalau sudah ini terjadi, saya rasa pembangunan di sektor-sektor lain itu akan menjadi semarak begitulah, ya kan. Seperti kita mimpi rasanya bahwa yang tiba-tiba harapan kita besar itu tiba-tiba terjadi. Nah, ini kita selalu menunggu-nunggu, begitu. Dan kita tidak bisa melewatkan ini. Nah, ini yang kita siapkan. Bayangan kita itu di Jembrana ini kan ada semacam kawasan wisata baru di tanah yang 600 hektar dari 1.200 hektar tanahnya milik Perusda itu. Itu yang 600 hektar itu kan dimanfaatkan untuk kawasan wisata modern, ya kan? Tapi tidak melupakan juga konten lokalnya gitu ya. Yang dimaksud wisata modern itu produknya memang produk modern itu ya. Di satu kawasan yang luasnya 600 hektar. Nah, ini dunia hadir di situ. Kalau pariwisata ini bangkit, tapi saya rasa bangkit. Nggak mungkin nggak bangkit, orang pasti akan berkunjung banyak sana gitu kan. Itu sudah pasti, itu udah menjadi rumus orang. Holiday itu menjadi rumus orang gitu ya. Masa orang suruh kerja diam di rumah aja kan gitu ya. Gitu. Maksudnya Pak Bupati, setelah pandemi ini mereda, usai orang akan jalan. Iya. Dan Jembrana sudah menyiapkan itu. Nah, ini yang kita siapkan. Kalau kita sekarang membayangkan 8 juta sampai 10 juta orang datang ke Bali, mungkin nggak datang ke Jembrana mereka itu? Mungkin sekali. Karena infrastruktur sudah mendukung dan kita punya destinasi yang terintegrated. Ada satu sistem ekosistem pariwisata yang kita bangun di Jembrana, ya kan?
Jadi budayanya ada, modernisasi juga ada. Kita memang meng-create produk destinasi yang di Jembrana itu berbeda dengan kabupaten lain. Ada Ya, perbedaannya. ada dong. Ada Jadi kita out of the box kita. Ya. Jadi kalau sama ya orang nggak datang ke Jembrana dong. out of the box apa Ya. contohnya Pak? Jadi kita memang beda. Kita ada hal-hal yang spesifik yang kita punya. Jadi yang tidak punya, yang tidak dimiliki oleh kabupaten lain. Jadi kebanggaan kita. Saatnya deposito saya ini akan saya ledakkan gitu. Nah, ini kan deposito nih. Yang selama ini nggak bisa kita buka ini tabungan ini, deposito ini. Jadi begitu ada tol ini deposito ini kita meledak ini. Ya. Jadi kita cairkan deposito ini kita dadakan menjadi kunjungan pariwisata gitu ya. Nah ini, nah sekarang persoalannya kalau sudah sekian banyak sampai 10 juta orang datang ke Jembrana, pertanyaan saya, siapa yang memberikan makan mereka? Dari mana mereka dapat sayur? Dari mana mereka buah-buahan, ikan, daging? Saya nggak mau kabupaten lain yang menyiapkan. Harus Jembrana juga. Harus Jembrana. Kita akan menghidupkan pertanian juga. Ini yang kita siapkan. Terus siapa tenaga kerjanya juga pertanyaan sekarang. Ini harus kita juga. Ini yang saya maksud dengan tahun emas. Jadi tahun emas itu setiap rumah tangga, setiap petani punya produktivitas bisa dijual dan bisa mendapatkan uang. Ada marginnya di sini, ya. Ya ada benefit itu. Ya, yang ini yang saya maksud. Maka tahun ini saya mempersiapkan mereka, ayo tanam pohon. Ya. Tahun 2006 berbuah, udah mulai kita galakan. 2026 sudah berbuah. Wah, manggis, apokat, jambu, apapun. Ya kan? Tahun 2026 latih bersayur, nanam sayur. Kemudian latih UMKM saya ini latih. UMKM saya yang hari ini menggeliat, bukan hari ini pertandingannya. Nanti ya. 2026 baru bertanding. Tapi sudah dilatih oleh saya. Sudah dilatih sekarang. Dilatih hari ini. Iya, jadi begitu kita 2006 ini on, ya, kita akan ready. Ya, ini sudah mereka udah siap. Udah gini, ya kan. Ini yang saya harapkan. Berarti ini sudah visioner sekali Pak Bupati ya. Harus kita siapkan. Maka saya tidak mau Jembrana menjadi penonton. Pada saatnya kita ada pariwisata ini masuk, kita semuanya udah siap. Baik dari sektor jasa maupun sektor tadi itu. Adakan perlindungan buah lokal, jadi kita masuk. Sekarang buah kita galakkan, kita tanam. Ya kebutuhan buah, kebutuhan apa saja kita Semua sudah dipersiapkan. siapkan. Ya. Nah, kebijakan seperti apa yang Pak Bupati lakukan? Apakah ada kebijakan anggaran khusus untuk UMKM, pertanian atau apa yang dilakukan untuk Ya, mempersiapkan? saya udah memohon sekarang Astungkaro ya, hari ini untuk tahun 2022 ini kita sudah dibantu oleh pemerintah pusat beberapa dana DAK ya, di provinsi juga sudah dibantu dengan BKK-nya Pak Gubernur gitu ya. Jadi kita melakukan sinergitas yang bagus. Ya kita udah mulai tahun 2022 ini kita udah membangun sentra tenun. Ya kita banyak punya endek seperti yang saya pakai ini. Ini Jembrana ini. Ini luar biasa. Bangga saya. Kemana? Kan di 2022 akan dibuat sentra. Wah ini saya udah siapin. Tadi itu dibantu 16 miliar anggaran dari pusat. Itu. Jadi semua ada. Tadi dari produksi, display, kemudian juga termasuk festivalnya juga nanti ada. Ya itu festival endek ya kan. Nah itu tadi kita akan undang ahli-ahli dalam pertenuan, desain, model. Ya kan ini kita menjadi tinjauan dunia. Ya ini harapan kita. Jadi sudah ada dana sudah oke dari pemerintah provinsi, pemerintah pusat sudah Ya sudah mau membantu kita. Ya. Kemudian juga kita siapkan untuk menampung budaya kita. Kita punya budaya mengepung, jegong kita. Ini nggak ada di tempat lain. di dunia lain, nggak ada. Ini yang saya bilang deposito. Nanti orang everyday bisa lihat ini. Kalau sekarang kan harus diadakan berdasarkan request. Tapi ya nanti ini, ada kalendernya. Jadi tanggal sekian ini menggabung, tanggal sekian jegong, tanggal sekian ini udah siapa. Jadi orang mau ke Jembrana, oh kita mau lihat. Berapa Pak Bupati nanti? Pokoknya 2025 kita berjalan ini. Nah, itu sudah ya. Siap. Sebagai pendukung Pak Bupati, sebenarnya saya senang ya Pak Bupati. Mungkin ada closing statement kepada masyarakat Jembrana khususnya. Apa yang ingin Pak ingin sampaikan? Ya, 2020 emas ini, tahun emas. ya 9 Desember ini adalah 1 tahun saya pemilu kemarin. Iya. Pilihnya yang menang. Ya. Jadi sekarang memang hari baik sekali tanggal 9 ya.
saya selalu mengharap bahwa saya ingin ucapkan kepada masyarakat pendukung dan masyarakat Jembrana, saya mohon maaf sebesar-besarnya karena hari ini saya terus berusaha bekerja keras bagaimana Jembrana menuju tahun emas dan Jembrana menuju bahagia, ya. Dan saya juga kalau memang ada penilaian masyarakat belum berjalan dengan normal, itu memang pasti. Ya, saya mohon maaf, tapi menuju pelan-pelan pasti saya usahakan bekerja keras dan bisa jadi. Untuk seluruh masyarakat Jakarta, tentu. Terima kasih Pak Bupati Siap. atas waktunya, dan ya benar ini wawancara dilaksanakan tanggal 9 Desember di mana Pak Mengatama terpilih ya menumbangkan kekuatan yang luar biasa di Jembrana, dan beliau sudah menyampaikan hal yang sangat visioner. Saya kira ini perlu mendapatkan dukungan dari masyarakat ke depan, khususnya masyarakat Jembrana, sehingga kesejahteraan ya Pak Bupati ya, masyarakat Jembrana terus meningkat semakin baik di masa yang datang. Demikian Bali Post Talk kali ini, saya ucapkan terima kasih. Saya tutup dengan Pak Mas Adi. Om Santi. Om Santi. Terima kasih, sampai jumpa.